Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Islam, keimanan itu adalah cahaya, sebaliknya kekufuran itu adalah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Allah adalah wali, pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang kafir kekal di neraka selama-lamanya, yang tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat iman. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hendaknya kita bergembira ketika mendapatkan hidayah iman, mendapatkan hidayah Islam. Ketika iblis laknatullah menolak untuk sujud kepada ayah kita Adam, iblis mengatakan, "A'asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan sujud kepada apa yang Engkau ciptakan dari tanah, wahai Allah? Iblis bahkan mengatakan dalam surah Al-Isra, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Wahai Allah, tahukah Engkau yang Engkau muliakan atasku, yaitu Adam, jika Engkau memberikan kesempatan kepadaku sampai hari kiamat, maka aku akan menyesatkan anak keturunannya kecuali sedikit. Bahkan dalam kehidupan yang kita saksikan pada zaman sekarang ini dan juga sebelumnya, memang orang-orang beriman, orang-orang yang betul-betul istiqomah itu jumlahnya sedikit. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun, tapi para ahli sejarah mengatakan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, akan datang Nabi pada hari kiamat, bersamanya hanya seorang laki-laki. Ada yang Nabi bersamanya 2 orang laki-laki. Ada pula Nabi yang hanya bersama beberapa orang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Oleh karena itu,
sudah seharusnya kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Karena nikmat Islam adalah sebesar-besar nikmat. Seharusnya kita itu lebih bergembira ketika bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah daripada kegembiraan kita ketika pada pagi hari mungkin dagangan kita laris atau mungkin bisnis kita sukses pada pagi itu. Hendaknya kita lebih bergembira ketika bisa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan, insya Allah yang sebentar lagi, besok atau lusa. Hendaknya kita lebih bergembira daripada kita mendapatkan harta dunia yang banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan waktu manusia yang sebentar di dunia ataupun hitungan nafas itu lebih baik daripada dunia seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala." Dan al baqiyatus shalihat itu lebih baik di sisi Allah, di sisi Rabbmu, dan lebih baik menjadi angan-angan. Telah sahih dari Aisyah perkataan beliau radhiyallahu anha bahwa baqiyatus shalihat itu adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan seluruh amal-amal soleh termasuk baqiyatus shalihat. Jika seseorang mengatakan atau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih baik daripada dunia seisinya, maka kita tahu bahwa waktu-waktu manusia itu sangat berharga. Berapa detik kita butuhkan untuk mengucapkan subhanallah? Berapa detik kita butuhkan untuk mengucapkan alhamdulillah sekali? Yang mana pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam yang kita hendaknya sangat bergembira dengan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekufuran itu kegelapan-kegelapan yang banyak, sedangkan cahaya disebutkan dalam satu atau mufrad, yaitu yang mengikuti ajaran Nabi, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Itu sebenarnya mengikuti kegembiraan kita akan nikmat Islam. Jadi kalau kita tidak merasa gembira, tidak merasa senang, tidak merasa bersyukur karena mendapat hidayah Islam, maka mungkin akan susah, akan sulit bergembira mendapatkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan yang mana seseorang itu meningkatkan amal soleh. Maka para pendahulu kita, para salafun soleh, mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan sebelumnya mereka pun bergembira atas nikmat Islam yang didatangkan kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa pada bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu pada bulan tersebut syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Padanya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang diharamkan ataupun dihalangi dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan atau dihalangi dari
kebaikannya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul barokah, bulan barokah, yakshakumullahu fihi fayunazzilur rahmah wa yuhitul khataya wa yastajibu fihi du'a." Allah telah meliputkan untuk kalian, maka Allah menurunkan rahmat dan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengijabahi padanya doa-doa. Yang durullahu ila tanafusikum, Allah akan melihat kepada tanafusikum, perlomba-lombaan kalian, artinya amal-amal kalian pada bulan tersebut. Wa yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah oleh kalian kepada Allah kebaikan. Fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatullah, sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang diharamkan, dihalangi padanya rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan rawi-rawinya siqah. Jadi kegembiraan kita menyongsong bulan Ramadan itu adalah kegembiraan karena banyak beramal, atau karena di sana kesempatan beramal terbuka lebar dan kesempatan untuk mendapatkan pahala dilipat gandakan. Kemudian pula kesempatan untuk beramal soleh lebih longgar, karena pada waktu tersebut kita dibantu dengan puasa, dibantu dengan dibelenggunya setan-setan, sehingga diriwayatkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dahulunya mereka sangat mementingkan perkara Ramadan atau perkara bulan Ramadan, dan mereka bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan para sahabat Nabi SAW, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah mereka. Mereka berpuasa pada siang harinya. Mereka menjaga puasa mereka dari apa-apa yang membatalkan puasa. Kemudian mereka juga menjaga puasa-puasa mereka dari apa-apa yang bisa mengurangi pahala mereka, baik itu dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya, perkara-perkara yang sia-sia, yang main-main, ataupun dari perkara dosa seperti ghibah, menggunjing orang lain, namimah, mengadu domba, kadzib, berdusta. Mereka sangat menjaga puasa mereka dari hal-hal tersebut. Kemudian juga mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat malam dan tilawatul Quran. Kemudian juga mereka sangat memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan memberikan makan, dan juga dengan memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian beliau melanjutkan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam, yudarisuhul Quran, untuk mengajarkan kepada Nabi Al-Quran, yakni untuk para ulama menyebutkan yang pertama untuk mengoreksi hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan kepada Nabi
kalau ada yang sudah dimansuh, dihapus bacaannya ataupun dihapus qiraahnya. Yang intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran pada malam Ramadan. Dan pada bulan Ramadan pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka berjihad radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berjihad baik itu jihadun nafs, menahan hawa nafsu, ataupun berjihad melawan musuh-musuh Islam. Kita tahu perang Badar terjadi pada bulan Ramadan yang disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yang pada saat itu Abu Jahal berdoa kepada Allah untuk membinasakan salah satu kaum atau memenangkan salah satu kaum. Maka diijabah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan mengalahkan mereka, Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Kemudian juga Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, maka itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan, bukanlah bulan untuk bergadang pada malam harinya dan tidur pada siang harinya. Maka hendaklah seorang muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan gembira, karena ini kesempatan baginya untuk mendapatkan pahala yang banyak, atau bisa disebut bulan panen pahala, begitu kalau tidak salah ungkapannya. Diriwayatkan ada 2 orang yang hijrah ke Madinah. 2 orang hijrah ke Madinah. Kemudian mereka berdua ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meninggal atau terbunuhlah, mati syahid yang satu. Jadi yang satu mati syahid. Kemudian yang lain dia meninggal setahun kemudian, tapi tidak dalam medan perang. Jadi meninggal biasa, yang satu mati syahid tapi setahun sebelumnya. Kemudian sebagian sahabat bermimpi bahwa yang mati biasa, yang tidak mati di dalam peperangan, itu derajatnya lebih tinggi di surga. Derajatnya lebih tinggi di surga. Maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW menjawab, bukankah selama setahun setelah kematian saudaranya dia sholat begini dan begini dan pahalanya begini-begini? Maka dijawab, na'am, iya. Kemudian bukankah setelah saudaranya itu meninggal dia mendapati bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu pahalanya begini dan begini? Maka dikatakan iya. Oleh karena itu kita yang alhamdulillah ditakdirkan aman, kaum muslimin di negara kita, jika ingin bahkan melebihi pahala orang yang mati syahid, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pahala yang bisa diraih pada bulan Ramadan itu bisa melebihi orang yang mati syahid jika dia tidak mendapatkan Ramadan, atau kurang dibanding yang mendapatkan Ramadan lebih banyak. Oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga dengan memanfaatkan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian bermanfaat bagi kita pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat, tidak bisa memberi manfaat harta dan anak laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Oleh karena itu, hendaknya pada bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang selainnya, maka kita menjaga, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sunnah. Kemudian meninggalkan hal-hal yang
diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu sampai kalian meninggal. Sehingga dengan menjaga, dengan kita di madrasah Ramadan, jika bisa diungkapkan seperti itu, membiasakan melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan, baik yang wajib, baik yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Kemudian kita berusaha menjaga diri kita, menjaga puasa sebaik-baiknya, menjaga amalan malam dengan sebaik-baiknya, dan diterapkan pula di dalam selain Ramadan, maka semoga bisa terpenuhi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Yang pertama, hendaklah kita menyiapkan niat, menyiapkan tekad, azam yang benar, yang jujur dari diri kita, bahwa kita ingin memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin beribadah pada bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan tarawih hanya karena adat kebiasaan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensyaratkan diampuninya dosa itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hadis Nabi yang beliau bersabda. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang kedua, beliau bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan, melaksanakan qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi yang pertama, hendaknya kita meniatkan dari dalam hati kita secara jujur bahwa kita yang pertama tadi gembira mendapati bulan Ramadan, ini meniatkan benar-benar karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadan kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, kita mendapat maghfirah dan dibebaskan dari neraka. Amin Allahumma amin. Kemudian dalam menyambut Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan, telah memberikan sabda beliau mulai dari penetapan Ramadan, mulai dari bagaimana cara kita menentukan awal Ramadan sampai kita mengisi Ramadan, sampai hal-hal yang sunnah. Beliau Subhanahu wa taala telah menjelaskan
dan telah melaksanakan, dan begitu juga para salafun saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para ulama-ulama yang terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka boleh baginya berpuasa." Artinya, kita tidak boleh berpuasa mendahului Ramadan dengan sengaja, tanpa kebiasaan. Contoh, pada hari ini tanggal 29 Sya'ban, maka tidak boleh orang menyengaja berpuasa mendahului Ramadan. Atau misalnya dia bingung kapan Ramadan, apakah hari Ahad atau hari Senin, atau hari Selasa, maka dia tidak boleh berpuasa sebelum yakin bulan Ramadan. Dari Ammar bin Yasir, beliau bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan hari yang diragukan itu? Para ulama berbeda pendapat hari yang diragukan, namun mereka bersepakat hari yang diragukan itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban kalau ada. Karena kalender Hijriyah itu antara 29 dan 30. Jadi kalau 29, tanggal 29, Nabi SAW dan para sahabat pada malamnya mereka berusaha melihat hilal atau bulan tanggal 1. Jika mereka melihatnya, maka esoknya Ramadan, dan itu sudah masuk Ramadan dan wajib puasa Ramadan. Namun jika tidak melihat, maka digenapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, para ulama mengatakan tanggal 30 Sya'ban itulah hari yang diragukan. Namun mereka berbeda pendapat kapan itu diragukan. Ada yang mengatakan diragukan kalau tidak bisa melihat hilal karena terhalang oleh mendung atau oleh hujan atau oleh penghalang yang lain. Maka tanggal 30 itu hari yang diragukan. Karena ragu apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Karena kita nggak bisa melihat hilal karena mendung. Misalnya seperti itu. Namun ulama yang lain mengatakan hari yang diragukan tanggal 30 Sya'ban tidak bisa melihat hilal jika cuaca cerah. Cuaca cerah tidak bisa melihat hilal. Ini hari yang diragukan. Tapi yang pasti tidak boleh orang itu berpuasa mendahului Ramadan sehari atau 2 hari, dan tidak boleh berpuasa sebelum tetap bulan Ramadan. Bagaimana tetapnya masuknya bulan Ramadan? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tara'ana sul hilala." Orang-orang saling berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasoma wa amara an-nasa bisiyami. Maka aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya, atau yakni melihat hilal. Maka Nabi pun berpuasa pada keesokan harinya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal, yaitu pada 1 Ramadan. Maka Nabi bersabda, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah? Dia mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Nabi bersabda, "Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah?"
apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Maka dia menjawab iya. Maka Nabi bersabda, fa'adzin finnasi ya Bilal antasumu godan. Maka umumkanlah wahai Bilal kepada manusia bahwasanya agar supaya mereka berpuasa besok. Jadi ini adalah mekanisme penetapan awal Ramadan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan bulan Ramadan berbeda dengan bulan Syawal, berbeda pula dengan bulan-bulan yang lain. Penetapan awal Ramadan cukup dengan persaksian satu orang. Cukup dengan persaksian satu orang. Beda dengan bulan Syawal. Kalau bulan Syawal minimal harus 2 orang. Ini menurut sebagian ahli tahqiq dalam permasalahan ini. Jadi penetapan bulan Ramadan cukup satu orang. Bahkan cukup dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Karena Ibnu Umar waktu itu masih kecil. Tapi sudah tamyiz, dia sudah bisa melihat bulan. Dan orang Arab Badui pun tidak dikenal sebelum itu Nabi tidak kenal, bahkan tidak tahu keislamannya. Karena itu Nabi bersabda, apa engkau ini bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia mengatakan iya. Maka Nabi umumkan Bilal kepada manusia besok puasa. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini media komunikasi itu sangat canggih, sangat maju, sehingga ketetapan sidang isbat oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama bisa kita saksikan langsung live. Jadi kita alhamdulillah dimudahkan. Seandainya tidak dimudahkan, misalnya seorang tidak tahu bahwasanya hari itu adalah tanggal 1 Ramadan, kemudian dia paginya itu tidak persiapan puasa, tidak ada sahur, kemudian pada pagi hari baru datang berita kepadanya bahwasanya ini sudah masuk Ramadan menurut ketetapan pemerintah, maka dia wajib tidak makan, tidak minum, wajib berpuasa sampai sorenya. Dan alhamdulillah kita bisa mengetahui pada malam hari. Kita mengetahui pada malam hari menurut kebiasaan yang sudah-sudah. Jadi ini penetapan bulan Ramadan. Sampai sini paham ya? Penetapan bulan Ramadan. Jadi kita menunggu insya Allah sidang isbat nanti malam. Kemudian bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana kita sebutkan sebagiannya tadi, yaitu pada bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat lain dibuka pintu-pintu langit, dalam riwayat lain dibuka pintu-pintu rahmat. Kemudian dibelenggu setan-setan. Namun menurut hadis-hadis yang lain juga tidak semua setan. Sebagaimana yang masyhur dalam hadis keutamaan ayat kursi, bahwasanya Abu Hurairah berkata, saya diperintahkan Nabi untuk menjaga zakat Ramadan. Maksudnya adalah zakat fitri. Zakat fitri bisa dimajukan. Kemudian datang pencuri ya, sampai 3 malam. Kemudian pencuri itu ketika mau diadukan kepada Nabi, dia mengatakan, saya akan memberitahukan kepadamu satu amalan ya, yang jika kamu melaksanakannya maka kamu akan jauh dari setan, yaitu ketika engkau mau tidur baca ayat kursi. Maka Abu Hurairah pun mengadu kepada Nabi. Nabi mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, dia benar tetapi dia itu adalah pendusta, dia itu adalah setan. Ini menunjukkan bahwasanya setan masih ada pada bulan Ramadan. Jadi yang dibelenggu ya, menurut hadis-hadis yang lain itu adalah setan-setan yang tamarudi syaiton, setan-setan yang sangat ya, intinya ya pembesarnya setan, nah, pembesarnya setan yang dibelenggu. Adapun setan-setan yang kecil-kecil ya, yang mungkin tidak berbahaya atau bahayanya itu tidak sebesar pembesarnya, itu ada kemungkinan masih
masih ada, tidak dibelenggu semua. Itu menurut kalau kita perhatikan dari hadis Abu Hurairah tadi. Maka jika seseorang mengatakan, seorang mengatakan misalnya pada zaman sekarang mau beribadah khusyuk susah karena banyak setan, maka hendaklah dia membuktikan ucapannya pada bulan Ramadan, ya. Kalau pada bulan Ramadan dia itu masih belum maksimal dalam beribadah, hendaknya dia mengoreksi dirinya sendiri, bukan hanya setan, karena setannya sudah dibelenggu, toh dia masih berbuat dosa, masih melakukan dosa-dosa besar misalnya. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunnya Al-Qur'an. Diturunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. 6. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali pada kesempatan kali ini kita tidak bisa mengurutkan tentang Ramadan, tentang puasa, tentang qiyamul lail, tentang sedekah Ramadan, tentang bacaan Al-Quran. Mungkin kita akan sampaikan secara tidak urut. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas bisa disampaikan, nanti kita kasih kesempatan. Kita mulai dari puasa Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun Islam. Dalam hadis yang masyhur dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Persaksian, ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti, atau dalam hadis tersebut kebalik, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dan berhaji ke Baitullah, haji Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, "La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik atau minyak kasturi. Kemudian juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya atau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala amal kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan, orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, apa-apa yang diinginkannya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena Allah atau karena aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka. Jadi kegembiraan ketika berbuka itu ada 2. Yang pertama ketika masuk maghrib. Ketika masuk maghrib orang berpuasa bergembira.
Tapi sekali lagi kita ingatkan, janganlah kegembiraan itu karena kegembiraan kita karena ingin atau karena bisa menikmati makanan yang bermacam-macam. Kalau begitu yang dimaksud, maka nanti orang puasa sibuk mempersiapkan apa? Bukanya ya, sibuk mempersiapkan buka, aneka macam disiapkan, padahal yang dimakan cuma sedikit. Ada berbagai macam makanan yang tidak usah kita sebutkan satu persatu ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi kegembiraan karena dia sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa pada hari itu ya. Lebih gembira lagi kalau dia bisa menjaga puasanya. Kemudian kegembiraan yang kedua, yaitu maksud yang kedua ini adalah yang kedua bagian dari yang pertama. Jadi orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama gembira ketika berbuka, yang tadi maksudnya adalah waktu maghrib yang pertama. Yang kedua adalah gembira ketika bisa menyelesaikan Ramadan. Itu juga fitri juga. Maka disebut Idul Fitri. Idul Fitri. Gembira karena bisa melaksanakan semua melaksanakan puasa utuh pada bulan Ramadan. Tentunya ini bagi yang laki-laki. Kemudian kegembiraan yang kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Namun hendaknya kita memperhatikan bahwasanya pahala orang yang berpuasa itu tidak sama. Jadi bagaimana besar kecilnya pahala orang yang berpuasa itu tidak sama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan bagi Allah dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya makanan dan minuman di luar Ramadan pada siang hari itu hukumnya halal secara asal. Akan tetapi perkataan dusta, ghibah, membicarakan aib orang lain, kemudian berdusta, mengadu domba, maka ini asalnya adalah haram, baik di luar Ramadan. Maka ketika dia di siang hari Ramadan dia meninggalkan sesuatu yang asalnya pada luar Ramadan itu mubah, malah dia melaksanakan hal-hal yang haram, maka Rasulullah bersabda, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Maka tidak ada kebutuhan dari Allah dia itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Paham ini ya? Jadi itu bisa menggugurkan ataupun mengurangi pahala orang yang berpuasa jika dia masih melakukan dosa-dosa. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagiannya puasa itu hanya lapar dan haus. Lapar dan haus karena dia membatalkan pahala puasanya. Kemudian di antara hal-hal yang hendaknya kita perhatikan pada bulan Ramadan yaitu seseorang memanfaatkan atau serius atau sungguh-sungguh dalam menjaga sahur, dalam menjaga sahur. Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkan sahur, yaitu melaksanakan makan sahur meskipun sedikit, meskipun dia pada asalnya itu kalau malam hari malas makan, hendaklah dia berusaha untuk makan sahur, dan diakhirkan, artinya waktunya itu mepet-mepet. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ya, semua orang punya kira-kira tersendiri. Apakah dia itu termasuk orang yang makannya itu cepat atau enggak? Karena orang makan pun kecepatannya begitu, kalau bisa dikatakan berbeda-beda. Ada yang makannya cepat, ada yang lambat. Maka jangan sampai nanti keburu fajar, keburu subuh.
dia dibolehkan makan dan minum sampai sebelum subuh. Kalau sudah subuh tidak boleh. Tapi petunjuk Nabi itu adalah mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika sudah maghrib, hendaklah dia segera berbuka, tidak mengundur-undur. Selanjutnya ini ada peringatan-peringatan bagi umat Islam atau kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan umat Islam di dalam puasa ya, atau di dalam bulan Ramadan, baik itu dari puasanya atau dari sholat tarawihnya ya. Yang pertama adalah tidak mengetahui hukum-hukum puasa dan tidak mau bertanya. Jadi kebanyakan meskipun kaum muslimin itu sudah puasa lama pun di sana masih ada hukum-hukum yang samar, tidak diketahui. Pernah ini pengalaman ya, ada seorang yang ketika pengajian seperti ini, seorang wanita bertanya bahwasanya dia dulu pernah puasa, pernah minum obat ya, pil itu cuma pil saja ya, diminum saja nggak pakai air. Dia tanya apakah ini batal puasanya atau tidak. Artinya dari sini kita bisa tahu bahwasanya kaum muslimin itu memang butuh fikih ya, puasa. Segitu saja masih ada yang tidak tahu di antara kaum muslimin. Jadi yang pertama mungkin ke kaum muslimin hendaknya berihtimam ya, serius dalam mempelajari fikih puasa sehingga puasanya betul-betul sah. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan buku panduan Ramadan yang bisa dipelajari, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang membatalkan puasa. Karena puasa ini termasuk rukun Islam yang terpenting. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi, yaitu menyambut bulan Ramadan itu dengan al-lahwi wal-'aib, dengan main-main ya, dengan sendau-gurau begitu. Jadi ada yang menyambut puasa Ramadan dengan misalnya pawai ya. Menyambut Ramadan dengan pawai. Di sana ada drabennya sekalian juga. Nah, ini sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan cenderung berbuat dosa. Cenderung di sana ada kesalahan, ada dosa-dosanya. Nah, ini termasuk kesalahan. Hendaknya kita menyambut Ramadan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Memberi kabar gembira kepada manusia bahwasanya Ramadan telah datang, ya, dan mengingatkan bagi yang tidak tahu ya, dengan cara-cara yang benar, ya, bukan cara-cara yang syubhat, bahkan ada haraman. Kemudian ada pula sebagian kaum muslimin yang ketika datang bulan Ramadan dia mau sholat, mau puasa, tapi kalau tidak Ramadan, tidak sholat, tidak puasa, maka ini termasuk kaum muslimin yang paling buruk. Termasuk kaum muslimin yang buruk. Karena apa? Karena seakan-akan ya, mereka tidak tahu Rabbnya kecuali hanya pada bulan Ramadan. Bukankah dia tahu bahwasanya sesembahan pada bulan Ramadan itu sama dengan pada bulan-bulan yang lain? Kecuali kalau memang ya, bulan Ramadan itu dijadikan kesempatan untuk bertaubat ya, dan setelah Ramadan ya, dia tetap melaksanakan kebaikan. Namun ada
ya kita saksikan sendirilah ya. Kalau pada bulan Ramadan itu masjid-masjid rame ya. Sholat tarawih penuh pada awal-awalnya. Namun pada selain Ramadan kok sepi ya. Padahal sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Sholat 5 waktu wajib. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Kenapa bisa seperti ini? Termasuk kesalahan. Jadi ini tidak adanya fikih ya. Tidak tahu mana yang wajib, tidak tahu mana yang sunnah ya. Mana yang harus didahulukan ya, mana yang harus dipentingkan. Sehingga kaum muslimin ya seperti ini keadaannya ya. Ramadan rame, ya alhamdulillah itu bagus, sesuatu yang bagus ya, sangat baik sekali. Sholat tarawih penuh ya, masjid-masjidnya bahkan sampai ke halaman masjid. Akan tetapi di luar Ramadan, bukankah sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib itu wajib? Kenapa mereka mendatanginya hanya pada bulan Ramadan? Bahkan ada yang mendatangi sholat jamaah itu hanya isya dan tarawih saja ya. Ada enggak? Banyak apa sedikit? Banyak ya, kode ya. Ya. Ini termasuk kesalahan juga ya. Maka kita mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu, hendaknya dijaga ya, berjamaah bagi yang laki-laki, bukan hanya pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat termasuk kesalahan ya, pada bulan Ramadan adalah anggapan sebagian orang ya, mungkin ya banyakannya pemuda, bahwa bulan Ramadan itu kesempatan untuk tidur-tiduran ya, kesempatan tidur-tiduran, untuk libur pada siang harinya ya, dan malam hari begadang ya, malam hari begadang. Jadi malam hari begadang, siangnya tidur. Katanya tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Ya memang ada hadisnya, tapi hadis itu setahu kita itu lemah ya. Setahu kita lemah bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Kecuali kalau tidur itu memang diniatkan untuk menguatkan, misalnya baca Quran terus atau sudah bekerja capek tidur sebentar nanti biar kuat ibadah lagi, itu ya bagus ya. Tapi kalau kebanyakan siangnya itu untuk tidur, malamnya begadang, nah ini sesuatu yang kesalahan dan ini banyak terjadi, bukan hanya di negara kita ya. Ini di negeri-negeri yang lain juga terjadi seperti itu, sebagian kaum muslimin. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang masuk bulan Ramadan di hatinya itu malah seakan-akan susah ya, seakan-akan susah. Dia ingin cepat-cepat selesai Ramadan ya. Ramadan sudah cepat selesai, wis ora poso nek awane gitu. Barangkali ada ya sebagian kaum muslimin yang ketika masuk Ramadan merasa susah karena pada siang hari itu tidak bisa bebas ya. Tidak bisa makan, tidak bisa minum ya, pada siang harinya. Maka dia berpuasa itu seakan-akan terpaksa sekali ya, seakan berat melakukan puasa. Terus pokoknya asal gugur kewajiban lah ya. Kalau nggak diwajibkan pilih nggak puasa. Nah, seperti itu. Jadi masuk bulan Ramadan malah susah. Kalau keluar bulan Ramadan, wes seneng kita wes keluar dari penjara seperti itu ya, bisa bebas ngapa-ngapain. Ini kesalahan juga ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat melebihkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian kembali lagi ke permasalahan tadi ya, yang banyak begadang, banyak tidur ya pada bulan Ramadan. Meskipun ya orang tersebut itu melaksanakan puasa, tapi barangkali di sana ada kesalahan-kesalahan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakruhkan begadang tanpa ada kegiatan yang baik ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, la samara illa li musallin aw musafirin. Tidak ada begadang kecuali bagi orang yang sholat atau musafir. Artinya begadang itu hukumnya makruh.
tidak disukai orang itu bergadang setelah sholat isya, kecuali orang yang sholat malam, ya, kecuali seorang orang yang ibadah atau belajar atau baca Quran atau musafir. Kemudian begadang ya tanpa ada tujuan yang jelas, hanya sekedar ngobrol-ngobrol, itu menyia-nyiakan waktu, ya. Menyia-nyiakan waktu, padahal waktu itu sangat berharga, terutama pada bulan Ramadan. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana kalau menyia-nyiakan waktu? Dan biasanya kalau begadang itu cepat-cepat sahur, ya, cepat-cepat sahur lendang turu karena sudah ngantuk, ya, semalam begadang. Dan yang musibah yang paling besar adalah dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah atau tidak bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Maka jangan sampai ya kita itu seperti orang-orang munafik. Nabi SAW bersabda, "Asqalus sholah ala munafik al-isya wa subuh fi jamaah." Atau kama qala Nabi SAW. Seberat-berat sholat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi salah satu hal agar kita itu jauh dari sifat munafik adalah kita mendatangi sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Saya tambahkan lagi ya, di antara salah satu sifat orang munafik itu idza khasama fajaro. Orang munafik itu kalau berdebat nggak mau kalah, ya. Maka orang kaum muslimin jangan sampai seperti itu. Saya dan jenengan misalnya ada salah satu perbedaan masalah fikih khilafiyah, ya tidak usahlah berdebat seperti dunia mau hancur saja. Banyak terjadi ya pada zaman sekarang. Padahal masalahnya remeh. Itu sifat orang munafik. Kalau debat gak mau kalah. Orang munafik itu pokoknya dia harus menang. Ya. Kalau enggak ya pokoknya dia harus yang terakhir ngomong. Ya. Pokoknya kocone saudaranya itu mengemukakan pendapatnya, pokoknya dia harus membantah terus. Gak mau dia yang pokoknya dia itu harus yang terakhir ngomong. Dia baru ngomong kocone kudu meneng, guys, gitu. Ora gelem kalah. Itu salah satu sifat munafik sabda Nabi ya. Maka hendaknya kita terutama kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ya namanya fikih itu banyakannya khilaf lah, kebanyakan itu banyak perbedaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan malam ya'rifil khilaf lam yasummal fiqh, atau sebagaimana katanya yaitu barang siapa yang tidak mengetahui adanya perbedaan dalam ilmu fikih, maka dia itu belum mencium baunya fikih, ya, belum mencium baunya fikih. Nah, fikih itu banyak sekali perbedaan. Yaitu sifat orang munafik ya. Kemudian di antara kesalahan pada bulan Ramadan yang hendaknya kita menghindarinya adalah seseorang yang berpuasa itu berhati-hati menjaga dari hal-hal yang membatalkan secara fiziah, membatalkan puasanya. Dia memang betul hati-hati nggak makan, nggak minum, nggak mendekati istrinya. Akan tetapi dia tidak hati-hati dari pembatal pahala, ya. Dari pembatal pahala. Seperti apa? Seperti ghibah, ya. Kerasani orang, membicarakan aib orang lain, namimah, kemudian dusta, banyak mencela, banyak melaknat, banyak dusta. Kemudian juga di sini disebutkan itlaqun nadhar, banyak mengumbar pandangan. Dan masya Allah, zaman sekarang ini di jalan-jalan ya, atau di tempat-tempat perbelanjaan itu seorang sangat susah sekali menjaga pandangan. Betul seperti itu, Pak. Betul. Di sini juga ditulis, ini tulis orang Arab.
di tempat-tempat perbelanjaan, di jalan-jalan, maka hendaknya kita kita nasihatkanlah kepada kaum muslimah ya yang memang terpaksa keluar rumah ya, hendaknya menjaga hijab ya, menjaga hijab, karena yang berdosa itu bukan hanya yang melihat ya, yang dilihat juga berdosa. Dalam satu hadis, Anisa aurat, tidak kharajat minal bait istasrafaha syaiton ya. Wanita-wanita itu aurat, jika dia keluar dari rumah maka setan itu akan istasrafaha. Istasrafaha itu bahasa Arabnya kayak gini, Pak. Apa itu namanya? Ya intinya menurut penjelasan lama, setan itu akan memanfaatkan dia supaya terjadi fitnah, begitu. Paham ya? Jadi wanita yang keluar rumah itu dimanfaatkan setan supaya terjadi fitnah, dan itu betul terjadi pada zaman sekarang. Terjadi kejahatan pada wanita ataupun mengakibatkan dosa-dosa yang banyak, terutama mungkin yang pakai minyak wangi dan sebagainya. Jadi hendaknya seorang yang berpuasa berhati-hati, karena dia sudah menahan haus, menahan lapar, hendaknya juga menahan dari hal-hal yang mengurangi pahala. Sebagaimana sabda Nabi tadi riwayat Imam Al-Bukhari, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Kemudian yang kedelapan, selanjutnya ya, termasuk kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diperhatikan, seseorang itu tidak mau sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini meskipun hukumnya sunnah ya, sunnah muakkadah, tapi dia adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menambal kekurangan dari sholat-sholat wajib kita, termasuk sebab dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk sebab diijabahnya doa ya, diampuninya kesalahan-kesalahan, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, diangkat derajat ya. Maka seseorang yang pertama tadi sudah meniatkan serius mau mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka hendak pula melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi kalau bisa berjamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat satu malam, sholat semalam penuh. Kemudian di antara kesalahan itu adalah bersafar atau bepergian tanpa ada kebutuhan yang jelas, sehingga dia bisa membatalkan puasa. Ini juga tidak boleh. Kemudian termasuk kesalahan adalah sebagian imam maksudnya saya imam sholat tarawih itu mereka sholat dengan cepat ya. Ini kesalahan ya. Jadi karena sholat itu kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Maka termasuk kesalahan yang besar, termasuk kesalahan yang fatal adalah sholat dengan cepat-cepat. Bukankah kita sudah sering mendengar hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi bersabda kepada orang yang tidak tumakninah, yang tidak tenang dalam sholatnya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholatlah lagi, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Kembalilah, sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Ini orang yang tidak tumakninah dianggap belum sholat. Kemudian termasuk kesalahan lagi, kalau ini insya Allah tidak terjadi di Indonesia ya, yaitu imam itu terlalu panjang doa kunutnya ya, terlalu panjang doa kunut ya, bukan terlalu panjang sholatnya, doa kunutnya terlalu panjang. Ini kurang bagus. Sebenarnya kalau memang menggunakan kunut witir, maka kunutnya itu
pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau mau kunut panjang, besok saja disambung ya. Misalnya hari ini mendoakan dirinya atau jamaahnya, kemudian besok mendoakan negerinya, kemudian besoknya lagi mendoakan kaum muslimin yang tertimpa musibah, begitu ya. Jangan disambung satu kali kunut dibaca semua, itu kepanjangan. Meskipun ya tidak apa-apa kalau jamaahnya setuju, tapi itu khilafus sunnah ya, karena sunnah itu sholat doa kunut itu sebentar, tidak terlalu panjang. Kemudian juga makmum tidak perlu membawa mushaf ya. Kalau sholat misalnya ada sebagian makmum yang bawa mushaf, maka ini tidak perlu. Kalaupun imamnya itu membaca surat-surat yang panjang, ya dia dengarkan saja, tidak usah sambil membawa mushaf. Nah, waktunya sudah hampir jam 11. Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan, membaca Al-Quran itu tidak boleh lebih cepat dari 3 hari menghatamkan. Ya. Jadi seorang menghatamkan Al-Quran itu pada asalnya jangan lebih cepat dari 3 hari. Saya tiap hari khatam Al-Quran, ini kurang bagus, tidak sesuai dengan sunnah. Namun para ulama mengatakan jika pada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang mulia atau tempat-tempat yang mulia, maka dibolehkan. Sebagaimana pada waktu bulan Ramadan diriwayatkan dari para sahabat dan juga imam-imam itu, mereka ada yang menghatamkan Al-Quran itu 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, bahkan ada yang sehari 2 kali. Diriwayatkan pula dari Utsman bin Affan, beliau sholat menghatamkan Al-Quran, ya, Al-Quran. Atau di tempat-tempat yang mulia seperti di Mekah, bagi orang yang di luar Mekah dia masuk Mekah menggunakan kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran tiap sehari sekali misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu, maka membaca Al-Quran itu paling cepat 3 hari khatam, atau ada yang ulama yang mengatakan 7 hari, karena 3 hari pun riwayatnya diperselisihkan. Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi Ramadan adalah banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas tadi, bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ketika itu Jibril datang. Kemudian di antara petunjuk Nabi adalah jika seorang itu bisa, ya, itu umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Ini pahalanya ya, bukan kewajibannya. Artinya seorang udah umrah pada bulan Ramadan, kalau dia belum haji ya belum gugur kewajiban hajinya ya. Cuma pahalanya itu seperti haji bersama Nabi. Kemudian pula i'tikaf, meskipun sebentar, meskipun sehari atau sebagian hari ya. Tujuan Nabi i'tikaf pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar itu kemungkinan terbesar itu adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan kemungkinannya lagi pada malam-malam ganjil, meskipun tidak menutup kemungkinan di luar itu. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang ingin disampaikan, tafadhol. Sudah call Pak, kabel. Di sini Pak, yang ya, ini loh yang tidak sampai.
Sudah. Masih lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan sholat tarawih, begini di tempat lingkungan kami, biasanya di Masjid Muhammadiyah, kami memang bisa sholat berjamaah di sana, tapi yang kita ketahui, yang kita pelajari di sini, sholat tarawih itu dua rakaat salam. Tapi yang saya jumpai ini, yang di Masjid Muhammadiyah, yang setiap hari kita ke sana itu 4 rakaat salam. Itu bagaimana itu sebenarnya? Apakah kita bisa mengikuti sana atau kita lebih baik sholat sendirian? Pertama itu, kedua kaitan puasa. Ini saya mengalami sendiri. Ketika puasa, suatu saat karena mungkin saya kurang bersih menjaga mulut, sehingga ketika saya meludah, apa ketika kita sholat, ketika kita mau saat puasa ya, meludah dengan saat sholat itu dibolehkan tidak? Itu yang kedua. Jadi saya pernah mengalami puasa atau sholat duha, itu mau meludah pada saat sholat terpaksa saya meludah, itu bagaimana hukumnya? Terus ketiga, masalah mendahului puasa bulan Ramadan. Misalnya ini insya Allah hari Senin kan, Ustaz hari Senin. Kemarin saya masih puasa sunnah Kamis, itu masih dibolehkan ya? Begitu pertanyaan dari saya, mudah-mudahan bisa untuk pencerahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sholat tarawih, berapa? 4 rakaat ya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Sholat tarawih itu adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena ada istirahatnya. Jadi setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Adapun bilangan sholat tarawih itu banyak ya, banyak pilihan. Ada 11, ada 13, ada pula 20 tanpa witir ya. Ada pula 36, ada pula 40. Riwayat yang kita ketahui ya, sholat tarawih itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang afdol. Akan tetapi di sana ada hadis Aisyah yang radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya ya. Kemudian istirahat, kemudian sholat 4 rakaat lagi. Cara bagusnya. Nah, sebagian yang melakukan sholat tarawih dengan salam 1 kali ya, sholat tarawih dengan 4 rakaat salam. Ini sebagian hadisnya yang dijadikan sandaran. Akan tetapi para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat. Apakah maksudnya Nabi sholat 4 rakaat itu 4 rakaat salam sekali, ataukah 4 rakaat istirahat lalu sholat lagi 4 rakaat? Sampai sekarang ya, permasalahan ini masih menjadi perbedaan, ikhtilaf di antara ulama. Sebagian ada yang mengatakan tetap sah ya, sholat 4 rakaat salam. Sebagian ada yang mengatakan tetap sah 4 rakaat salam. Namun sekali lagi kita katakan yang lebih afdal itu 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi untuk secara pastinya kita tidak bisa mengatakan itu tidak sah ya. Karena sebagian ulama mengatakan tetap sah. Ada pula yang mengatakan tidak sah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meludah ketika sholat atau ketika puasa? Dua-duanya. Dua-duanya.
dia pas puasa sunnah itu. Pas puasa sunnah. Senin Kamis sholatnya Jumat. Meludah. Iya, itu sebetulnya dibolehkan ya. Ya, jadi kalau meludah dalam sholat secara umum itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk. Jadi kalau orang meludah ketika sholat, janganlah meludah ke depan. Maksudnya ke depan itu ke arah kiblat. Maka hendaklah dia itu meludah ke kiri atau ke bawah, kiri atau ke bawah. Itu meludah boleh baik saat puasa atau saat tidak puasa. Itu meludah ketika sholat. Yang ketiga Mendahului puasa Senin. dia. Jadi kalau orang biasa puasa Senin Kamis, misalnya Ramadannya tanggal pertama hari Jumat, ya, dia biasa puasa Senin Kamis, maka dia boleh ya, berpuasa hari Kamis. Ya. Tapi niatnya itu adalah puasa sunnah, bukan niat untuk jaga-jaga. Ya, tidak boleh kalau itu niat jaga-jaga. Nah, Ramadan yaitu puasa wajib, nah Ramadan ya wis rapopo gitu. Ya. Jadi niatnya memang puasa sunnah sebagaimana biasanya. Allah Ta'ala. Itu yang saya ketahui ya. Adapun lebih utama, ya, sholat sunnah itu sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi sekali lagi kita katakan tidak bisa mengatakan tidak sah yang 4 rakaat salam. Hanya khilaful aula saja, menyelisih yang lebih utama. Karena Nabi bersabda, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun bilangannya boleh 8, boleh 20 ya di luar witir. Namun yang pasti ya dijaga 2 hal. Yang pertama itu menjaga kesanggupan jamaah. Nah, jamaah sanggupin 8 ya jangan dipaksakan 36 misalnya ya. Tapi yang kedua juga harus menjaga tumak ninah atau khusyukan dalam sholat. Tumak ninah lah, kalau khusyuk itu urusan hati. Tumak ninah sehingga sholatnya menjadi sah. Karena kalau tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah. Allah Ta'ala. Moga Mas. Ditanya Ustaz, kaitan sholat tarawih dan sholat tarawih. Ada sebagian makmum di tempat kami itu Ustaz, kalau sholat tarawih sudah dapat 8 rakaat, Ya. itu ketika mau witir pulang ke jalan. Ya. Padahal berkaitan dengan hadis, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka baginya pahala seperti sholat 1 malam suntuk. Ya. Itu yang lebih afdol kita ikut sholat dengan imam sampai selesai plus witir, atau kita mungkin sholat witirnya nanti di rumah dengan harapan bisa menambah rakaat lebih dari 8. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih, apakah setelah sholat tarawih sampai selesai kita bersama imam dengan witir, bolehkah kita menambah sholat lain lagi? Padahal kita sudah sholat witir, karena ada sebagian hadis yang mengatakan sholat witir itu adalah penutup Ustaz. Sholat tarawih kenapa? Sholat witir kenapa? Penutup. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama berpaling sebelum sholat tarawih. Sebelum sholat witir ya, Pak. Sebelum sholat witir. Misalnya sholatnya 11, dia dapat 8 pulang. Sebenarnya secara hukum asal boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi manakah yang lebih utama? Apakah dia itu witir bersama imam, ataukah dia witir sendiri dengan harapan bisa menambah? Yang lebih utama ya, setahu kita adalah dia sampai selesai ya, witir bersama imam. Sampai selesai witir bersama imam, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam. Dan ini yang tidak ada yang lebih utama lagi ya. Apa ada yang lebih utama dari itu? Misalnya dia sholat 8 rakaat bersama imam. Sudah selesai, anggaplah kalau selesai sekarang jam 8 lah ya. Nanti dia nambah sholat 4 jam atau nambah setengah malam. Dia kan tuh hitungannya belum satu malam kan. Padahal kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, ditulis sholat 1 malam ya. Jadi lebih utama witir bersama imam. Tapi hukumnya boleh saja ya Mas ya.
Jangankan 8 rakaat, 2 rakaat saja pulang, ya, tidak ada dosa, ya, tidak ada larangan. Kemudian setelah sholat witir, bolehkah kita itu sholat lagi? Maka jawabannya boleh, ya. Meskipun Nabi itu menyuruh, ya, untuk menutup sholat itu dengan witir. Tapi Nabi juga pernah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat witir, ya. Nabi sendiri juga pernah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat witir. Jadi kalau misalnya seseorang itu sholat tarawih bersama imam sampai witir sampai selesai, kemudian dia ingin menambah, maka boleh. Tapi tidak boleh sholat witir lagi, ya. Karena di dalam satu malam itu hanya boleh 1 witir dan tidak usah digenapi, ya. Karena ini ada satu riwayat pendapat dari ulama tapi lemah. Genapi gimana maksudnya? Ya, dia sholat dulu 1 rakaat dan witire sing ganjil nanti jadi genap. Ini ada pendapat ulama tapi ini tidak kuat, ya, tidak kuat. Yang kuat itu ya, pokoknya dia kalau mau sholat, dia sholat tapi sholat yang genap, jangan sholat yang witir. Jadi boleh. Itu aja Mas. Kalau taala. Sebaik-baik sholat untuk wanita di rumah, kalau misalkan kalau di rumah itu sholatnya kan biasa untuk istri, sholatnya kan lebih pendek Ustaz. Ketika ikut imam di masjid, mungkin untuk sholat tarawihnya bacanya bisa lebih panjang, Ustaz. Itu lebih afdal yang mana? Mungkin lebih kusuk juga bisa jadi. Allah taala, saya tidak tahu. Tapi secara asal itu lebih baik wanita itu sholat di rumah, ya, secara asal. Tapi kalau dia ingin ke masjid ya boleh, terutama kalau ingin belajar sholat di mana sholatnya imam, sholat yang utama. Allah taala, saya tidak tahu. Ya sebaiknya ya dia sholat di rumah dan berusaha khusyuk, ya. Ya itu yang lebih baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Nah, kita lanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan puasa yang mungkin di sana ada kesamaran. Yang pertama tentang waktu imsak, ya, tentang waktu imsak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Artinya terakhir orang sahur itu adalah fajar. Fajar maksudnya apa? Ya waktu subuh, ya, waktu subuh. Jadi waktu imsak kalau ada sekarang itu, ya anggaplah itu sebagai peringatan, tapi bukan batas sahur, ya. Ya imsak sudah masih boleh sahur.
Ini tentu untuk menjaga nih ya. Seseorang kalau bangunnya pas imsak, wah dia nggak berani sahur, dia rekoso ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang misalnya ya junub, dia belum mandi, maka dia bisa puasa ya, dia bisa puasa ketika sudah subuh, artinya waktu subuh belum mandi. Misalnya saja seorang yang junub atau wanita yang baru selesai haid atau selesai nifas, sampai subuh belum mandi tapi sudah suci, maka dia tetap wajib puasa ya. Meskipun mandinya itu setelah dengar adzan ya, setelah dengar adzan. Ini dibolehkan. Kemudian bekam dan donor darah tidak membatalkan puasa ya, tapi sebaiknya dihindari. Hendaknya bekam atau donor darahnya waktu malam saja. Adapun suntian, maka ada dua macam. Kalau suntian itu untuk memberikan makanan ya, suplai makanan ataupun tambahan makanan ke dalam tubuh, maka ini membatalkan puasa seperti infus atau. Tapi kalau suntikan itu untuk pengobatan saja, maka ini tidak membatalkan puasa. Termasuk tidak membatalkan puasa juga misalnya menelan ludah ya. Tapi jangan disengaja menelan ludah, ini tidak batal puasanya. Atau keluar darah sedikit, maka ini pun tidak batal puasanya. Puasanya tidak batal dan dia tetap melanjutkan puasa. Kemudian di sini ada nasihat-nasihat yang berkenaan dengan Ramadan dan puasa, kita bacakan. Yang pertama, hendaknya kita jadikan bulan yang mubarak, bulan Ramadan itu sebagai satu titik untuk muhasabah ya, satu titik untuk muhasabah dan untuk meluruskan amal-amal kita ya, dan untuk mengoreksi ya, membenarkan hidup kita yang selama ini. Jadi alhamdulillah kita insya Allah mendapati bulan Ramadan, maka adalah dijadikan bulan Ramadan ini suatu titik muhasabah ya, intinya bertobat gitulah. Kecuali kalau yang merasa tidak punya dosa ya. Padahal Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertobat. Bulan Ramadan bisa untuk muhasabah dan juga terapkan pada bulan-bulan setelahnya. Kemudian yang kedua, hendaklah berhati-hati dari berlebih-lebihan dalam harta, membelanjakan pada bulan Ramadan ya, ataupun berlebih-lebihan dalam makan, minum, karena ini bisa jadi akan memberatkan orang beribadah. Karena kalau banyak makan nanti akan berat untuk sholat, ngantuk ya, atau untuk baca Quran tidak kuat karena banyak makan, banyak minum. Kemudian nasihat yang selanjutnya, hendaklah kita ingat bahwasanya kita itu ketemu Ramadan ya, berkali-kali ketemu Ramadan. Ini menandakan juga bahwasanya zaman itu berlalu begitu cepat ya. Dan hampir-hampir umur kita itu bisa saja berakhir kapan saja. Sudah berapa kali kita mendapati Ramadan, ini peringatan bahwasanya kita itu sudah diberi kesempatan oleh Allah bertahun-tahun.
diberi kesempatan oleh Allah selama banyak sekali Ramadan, dan ini juga sebagai pengingat bahwasanya kita semakin tambah umur. Semakin tambah umur, ajal itu semakin dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita banyak berzikir daripada waktu itu kosong, maka hendaknya dimanfaatkan dengan zikir. Ya, zikir sebisa-bisanya atau baca Al-Quran. Kemudian hendaknya kita memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan itu untuk mencegah dari melaksanakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu itu sangat berharga, bulan Ramadan hendaknya menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah kita ingat bahwasanya amalan itu seperti amanah. Amalan itu seperti amanah. Artinya kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan. Apakah kita melaksanakan dari sebaik-baiknya sebagaimana yang seharusnya atau tidak? Kemudian juga mengingat ya, bulan Ramadan itu bulan begitu banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga menjaga pahala kita agar tetap utuh dengan cara tidak mendolimi orang dan dengan cara meminta maaf kalau kita punya kesalahan. Kalau kita punya kesalahan pada orang lain, hendaknya segera minta maaf supaya pahala kita bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain, insyaallah semoga Allah menerima amal kita, itu tidak berkurang. Dan juga mungkin yang sudah bisa membayar hutang, hendaknya bayar hutang ya, kalau sudah bisa kita katakan. Kemudian yang berikutnya, sangat bagus jika seseorang itu memberikan buka kepada orang yang puasa ya, memberi makan, maksudnya memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, karena dia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala tersebut, pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian juga hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mulia dan Maha Rahmat. Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat, dan siksa Allah juga sangat keras. Allah mengulur, Allah memberikan waktu, tapi tidak membiarkan. Artinya bulan Ramadan itu akan menjadi saksi apakah seseorang itu mau memanfaatkan sebaik-baiknya ataukah dia sama sekali tidak memanfaatkannya. Artinya sing kulino berbuat buruk, tetap saja berbuat buruk pada bulan Ramadan. Maka ini sesuatu yang sangat disayangkan. Kemudian jika kita, dan memang kita ya, sudah berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, lalu Allah menutupi ya, artinya tidak ada orang yang tahu, maka hendaklah kita tidak membukanya ya, tidak usah menceritakan kepada orang lain, akan tetapi menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Dan pada bulan Ramadan sekali lagi kita katakan ya, yang beralasan karena punya setannya sudah tidak bisa lagi ya, karena setan sudah dibelenggu. Jadi tinggal dia muhasabah diri sendiri. Kemudian hendaknya kita tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah seperti makan sahur, ya, buka, kemudian juga terutama itu akhir-akhir Ramadan untuk persiapan Lebaran. Tidak usah israf, tidak usah berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa kulu wasrabu Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita makan dan minum tetapi melarang dari berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-16 yang selanjutnya adalah kita berusaha menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sirah Nabi. Artinya
adalah kita menambah ilmu agama, terutama pada bulan Ramadan, karena menuntut ilmu adalah ibadah, dan menjauhi majelis-majelis yang buruk, menjauhi majelis-majelis yang buruk. Seseorang mungkin dalam kehidupannya sehari-hari mengetahui di mana dia biasanya itu terjerumus dalam kesalahan, dan kita semua mengetahui ada tempat-tempat tertentu ya, atau teman-teman tertentu, kalau kita itu mendatanginya, biasa kita itu ikut melakukan kesalahan. Dan ada pula tempat-tempat tertentu yang kita mendatanginya itu kita melakukan kebaikan, ya, terutama di masjid, ya, terutama. Maka hendaklah dia menjauhi ya, tempat-tempat yang sekiranya atau secara kuat prasangkanya dia itu akan di sana itu terjerumus dalam kesalahan. Kemudian sesungguhnya orang yang membiasakan ya, terutama pada bulan Ramadan untuk pergi ke masjid lebih awal ya, ini menunjukkan bahwasanya itu sangat ingin ya, melaksanakan ibadah, memanfaatkan waktu, dan dia itu suka beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengambil bagian ya, meskipun sedikit, lebih banyak di masjid, terutama setelah sholat subuh ya, terutama setelah sholat subuh ya. Kalau tidak ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan ya, di masjid dulu sampai nanti terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari ya, tunggu sebentar lalu sholat 2 rakaat, dan itu pahalanya seperti pahala umrah atau haji. Kemudian hendaknya kita tidak memperbanyak bermacam-macam makanan ketika buka maupun ketika sahur. Kenapa? Karena sekali lagi hal itu akan menyibukkan, ya, menyibukkan istri, menyibukkan kita juga. Istrinya harus masak macam-macam ya, karena ketika buka puasa pengen ini pengen itu ya, seadanya saja. Bahkan Nabi SAW telah sahih bahwasanya beliau itu berbuka puasa sebelum maghrib itu biasa itu dengan rutop itu kurma basah kalau ada. Kalau di sini mungkin jarang ya. Kalau nggak ada dengan tamar atau kurma kering. Kalau nggak ada dengan air putih ya. Dan itu sesuai sunnah Nabi SAW. Tidak perlu memperbanyak makan dan minum atau macam-macam makanan, macam-macam minuman. Dan wasiat selanjutnya adalah kita itu tidak banyak pergi ke pasar-pasar, baik pada siang ataupun malam, kecuali kalau berdagang ya. Maksudnya banyak berbelanja pada bulan Ramadan, terkhusus lagi pada akhir Ramadan. Sebab akhir Ramadan itu tidak seperti awalnya ya. Nabi SAW ketika masuk 10 hari bulan Ramadan, sebagaimana hadis Aisyah, itu mengencangkan sarungnya. Artinya diartikan dengan banyak ibadah, juga diartikan dengan menjauhi anisa, menjauhi istri-istrinya. Artinya sangat mementingkan ibadah. Beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika mungkin kita belum kesempatan untuk iktikaf ya, karena masih banyak kesibukan ya, ngurus anak dan ngurus urusan yang lain macam-macam, hendaknya tidak banyak membuang waktu yang sangat berharga dengan pergi ke pusat-pusat perbelanjaan ya, atau ke pasar-pasar. Kemudian hendaknya kita mengetahui bahwasanya bulan ini bisa diibaratkan seperti tamu ya, seperti tamu yang akan pergi meninggalkan kita. Maka kalau kita baik-baik dalam menerima tamu itu tersebut ya, maka dia pun akan mengingat kita. Dalam hadis bahwasanya Ramadan dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ramadan berkata, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Dan Al-Quran berkata, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahannya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Akhirnya pun Ramadan dan Al-Quran memberikan syafaat.
Dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya aku melihat dari umatku yang kehausan pada hari kiamat, lalu datanglah Ramadan dan memberinya minum. Kemudian hendaknya kita berhati-hati, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan meskipun 1 hari tanpa udzur. Karena barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, maka tidak bisa diganti meskipun dengan puasa selama hidupnya. Itu yang bisa kita sampaikan ya, berkenaan dengan menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bulan Ramadan, dan hendaknya kita memastikan Ramadan ya dengan menunggu pengumuman nanti malam, kecuali kalau ada yang bisa lihat hilal langsung ya. Kalau ada yang bisa lihat hilal langsung. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh niat dalam hati supaya kita bisa beramal baik, supaya kita diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, kemudian dijadikan ya, tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan dijadikan Ramadan ini sebagai ya titik tolak atau peningkatan untuk bulan-bulan kedepannya. Wallahu ta'ala alam, yang bisa kita sampaikan.